Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di tempat Tuhan di pagi hari ini. Karena kita menyadari kita ini membutuhkan cas, membutuhkan kesegaran. Setelah rutinitas-rutinitas yang kita jalani, persoalan-persoalan yang tiap hari Tuhan izinkan kita alami, kita memerlukan di pagi hari ini, karena kerinduan kita akan disegarkan rohani kita untuk mengawali awal pekan yang Tuhan masih perkenankan. Sungguh berharga udara yang kita hirup saat ini, di saat orang-orang lain yang terpapar atau yang sakit begitu susah untuk bernapas, karena saya mengalami sendiri. Oleh karenanya kita mengucap syukur betapa kita diberi anugerah yang luar biasa di pagi hari ini, masih bisa menghirup udara dengan bebas. Dan biarlah waktu ini kita persembahkan sepenuhnya bagi Tuhan, baik pujian kita, persembahan kita, maupun firman yang kita dengar. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah di minggu pagi ini, meskipun dengan menggunakan protokol, tetapi kita percaya saat kita berjauhan pun, hati kita pun didekatkan oleh karena kasih-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Demikianlah pengakuan pemazmur Daud. Sebab Allah baik, kasih setianya tak pernah berubah. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia, biarlah langit dan bumi memberikan pujian atas segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi.
Kami mengucap syukur setiap kebaikan yang Tuhan beri dan limpahkan atas kehidupan setiap kami. Sehingga hari ini kalau kami boleh bersama-sama merayakan iman di hari Sabat, itu semata-mata karena kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami ingin persembahkan ibadah kami di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Silakan duduk. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang indah. Sepertinya apa yang ada di dunia ini penuh dengan keindahan, menyenangkan, dan kita berharap banyak akan sesuatu yang ada di dunia ini. Namun, dunia tidak pernah memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kalau kita berharap kepada dunia, kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan kita, tidak pernah kita akan kecewa. Meskipun kita harus melewati jalan yang berliku, tetapi kita mengimani ketika kita melewati jalan yang berliku, jurang yang terjal, ada tangan Tuhan yang senantiasa menggandeng kita. Mari kita berseru kepada Tuhan ketika kita bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan kita ketika Tuhan izinkan terjadi. Kita berseru karena kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Ada pengharapan di dalam Dia. Ada kekuatan di dalam Dia. Seringkali kita membuat Tuhan kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Inilah pengakuan kita di dalam kita menaikkan doa-doa syafaat kita, bahwa Yesuslah kekuatan di hidup kita.
Betapa kami tidak mengucap syukur setiap waktu kepada Tuhan. Karena dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan selalu ada dan hadir untuk menolong dan menyertai setiap kami. Bahkan Tuhanlah yang memberi kekuatan serta kelegaan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk sepekan di mana Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami. Kami boleh beraktivitas, berkarya, hidup berkeluarga, itu semua karena pemeliharaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami teringat beberapa saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini dan sedang berseru-seru kepada Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami yang sudah senior, yang tidak bersama-sama dengan kami karena berbagai macam keterbatasan yang dimiliki. Kami mohon berkat dan lawatan Tuhan turun mengalir atas anak-Mu ini. Demikian juga Tuhan, untuk jemaat yang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan kehidupan keluarga yang dibangun, kami juga mohon lawatan Tuhan turun satu persatu, agar setiap anak-anak-Mu, mereka semakin mencari wajah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga mereka akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupannya, karena berserah dan hanya bergantung kepada Tuhan. Kami sebagai saudara seiman, kami menopang, kami mendukung saudara-saudari kami. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam kehidupan kami bergereja bersama-sama, kami terus mohon pimpinan dan tuntunan, hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan, Engkau curahkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh, membangun iman, bahkan dipakai menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami, dimanapun kami berada, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama-sama bergereja di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dalam kehidupan bergereja secara sinodal, kami boleh bersinergi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, sehingga lewat GKMI nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap terus akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik dan rancangannya senantiasa mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi pandemi yang ada di negeri kami tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terulur menyatakan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, sehingga setiap orang boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk orang-orang yang disembuhkan, bahkan orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh memuji-muji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan yang terus mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat di negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menaruh hikmat marifat baik presiden maupun setiap bagian menteri, staf yang ada untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negeri ini. Kami terus ingin serahkan keamanan dan ketentraman negeri kami, karena kami sungguh membutuhkan satu negeri di mana keadilan, damai sejahtera boleh dirasakan bersama-sama
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan negeri kami menyerahkan kota kami juga mohon berkat Tuhan turun atas kota ini. Tidak hanya berkat secara jasmani, orang yang tinggal di kota Kecamatan Bangsri diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga mereka boleh mendapatkan berkat rohani. Mereka dilawat oleh Tuhan, sehingga meskipun kota kecil, tetapi kota ini akan dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kemurahan, lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Ketika ada hati yang memuji dan menyembah akan Engkau, ketika ada hati yang berlutut di bawah kaki Tuhan, kami percaya jamahan-Mu turun atas anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami kelemahan akan disembuhkan, mereka yang bergumul akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh percaya hadirat-Mu itulah yang membawa sukacita damai sejahtera, bahkan membawa bekal bagi kehidupan hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Amin. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Karena kita menyadari tanpa firman Tuhan, arah jalan kita akan belok ke kanan, ke kiri. Dan firman Tuhan adalah rambu-rambu bagi kehidupan kita. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Kita rindu akan hadirat Tuhan memenuhi hati kita, sehingga apa yang kita dengar nanti pun menjadi rema bagi kehidupan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kurindukan kediaman-Mu akan mengantar kita di dalam kita belajar akan firman Tuhan. Kurindukan kediaman
Ampunilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh rindu dalam kehidupan kami ditata semakin lebih baik untuk mengenal akan kasih Tuhan. Dan hidup kami didandani sedemikian rupa sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kami. Karena kami percaya, ketika kami berjalan bersama dengan Kristus, dimanapun kami berada, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Bahkan sukacita Kristus akan melimpah di dalam setiap kami. Kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami membuka hati kami dan diri kami, agar lewat sabda-Mu akan membawa setiap kami mengerti benar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kejadian pasal 45, kitab Kejadian pasal 45, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, cara berpikir kita itu akan menentukan sikap dan juga tingkah laku dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang zaman dulu berpikir bahwa setiap anak punya rezekinya masing-masing, sehingga mereka tidak mengenal keluarga berencana atau KB, tetapi mereka menjadi keluarga besar, memiliki anak 7, 10, 12, dan seterusnya. Tetapi kemudian dengan berkembangnya zaman, situasi, pengalaman, lalu orang mulai berpikir lagi ketika melihat kehidupan keluarga yang dijalani, bahwa ternyata punya anak banyak itu tidak mudah. Meskipun benar mereka tetap bisa hidup, beraktivitas, bisa mencukupi kebutuhannya, tetapi bukan perkara yang gampang.
Lewat pengalaman-pengalaman yang ada, maka keluarga-keluarga muda tidak lagi mereka menginginkan keluarga yang besar. Punya anak 2, punya anak 3 cukup. Yang penting bagaimana mendampingi anak dengan baik, memberikan pendidikan yang terbaik, sehingga anak-anak yang dipercayakan dan dibesarkan menjadi anak-anak yang dalam tanda petik berhasil dalam kehidupannya. Tidak hanya asal hidup, tetapi mendapatkan pendampingan yang baik, mendapatkan pendidikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Demikian juga saat-saat ketika seseorang mengalami kesulitan, saat-saat seseorang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Apalagi kesulitan penderitaan yang ia alami bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan orang lain, bahkan mungkin secara ekstrim sengaja dibuat demikian. Ketika kita tahu atau orang lain mengetahuinya, maka kemudian di dalam pikirannya akan muncul rasa marah, rasa benci, rasa tidak suka, rasa dendam, bahkan kalau memiliki kekuatan ingin membalas atas perilaku, tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini tidak adil bagi dirinya. Pikiran yang kita kembangkan dalam diri kita mempengaruhi sikap, tindakan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Sebaliknya, kalau pola pikir kita positif, kesulitan dan penderitaan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Meskipun mungkin memang benar bahwa apa yang kita alami karena si A, karena si B, karena orang lain, kita tidak berhasil dalam usaha karena dijegal oleh si A, oleh si B, dan seterusnya. Tetapi kalau kita berpikir secara positif di dalam kehidupan kita, maka apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan juga akan mempengaruhi. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif. Berkat rezeki itu dari Tuhan. Maka kalau itu dari Tuhan, apapun orang lain mencoba menjatuhkan, mengambil, bahkan mungkin mencuri berkat kita, tetapi kalau itu memang bagian yang Tuhan beri dan sediakan bagi kita, maka tetap akan kita dapatkan, akan kita terima, sehingga kita menjadi enjoy, nyaman-nyaman saja di dalam kehidupan yang kita jalani. Pola pikir yang mempengaruhi diri kita itu kita dapat dari pengetahuan dan juga pengalaman hidup yang tadi mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Tetapi yang kedua, pola pikir tidak hanya kita dapat lewat pengetahuan dan pengalaman, sehingga semakin orang banyak belajar, maka cara berpikirnya pasti akan berbeda. Cara bertutur katanya akan berbeda, cara sikapnya akan berbeda. Semakin banyak pengetahuan, pengalaman yang didapat, maka semestinya menjadi semakin bijaksana. Yang kedua, pola pikir didapat dari atau melalui iman.
yang ia punya dan ia miliki kepada Tuhan. Iman juga menjadi penentu. Iman menjadi dasar untuk seseorang melakukan sesuatu. Kalau di dalam ajaran kita bahwa kita diajari untuk mengasihi, maka ketika kita ingin melakukan sesuatu yang dasarnya bukan kasih, maka sebenarnya di dalam hati dan diri kita itu sudah ada percakapan, bahkan mungkin diskusi di dalam pikiran kita sendiri. Saya mau melakukan atau tidak, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau iman kita yang kuat mempengaruhi diri kita, maka apapun yang terjadi atas kehidupan ini, iman menjadi garis depan. Firman menjadi dasar kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang terjadi atas Yusuf. Kalau kita membaca dari pasal 45 ini bagian-bagian akhir, bagian-bagian menyenangkan bagi Yusuf. Tetapi kalau kita baca ulang mundur kitab Kejadian, peristiwa tentang apa yang dialami oleh Yusuf, maka kita melihat sebagai seorang anak bapak. Biasanya sih anak mami. Segala sesuatu dituruti, segala sesuatu disayangi oleh orang tuanya. Yusuf mendapatkan kasih yang besar dari ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya, dan dia diperlakukan lebih baik dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Lalu kemudian ketika ia disuruh oleh bapaknya untuk melihat seperti apa sih keadaan saudara-saudaranya itu ketika mereka sedang mengembalakan kambing domba ternak mereka. Lalu Yusuf pergi untuk menjenguk, untuk melihat saudara-saudaranya. Bukankah sesuatu yang baik ingin melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya? Tetapi realita di lapangan justru ketika saudara-saudaranya dari jauh melihat Yusuf, karena merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, kemudian mereka berencana menyingkirkan Yusuf dari kehidupan keluarga besar mereka. Dan akhirnya kita tahu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong sehingga tetap hidup. Kemudian ketika ada para saudagar yang lewat dan mereka akan menuju ke Mesir, dia diambil lalu dijual menjadi budak. Kita tahu bahwa budak itu tidak ada harga atau nilainya. Hidup matinya ada pada tuannya. Tuannya mau melakukan apapun, budak tidak punya kekuatan di dalam dirinya. Dari anak papi menjadi hamba, menjadi budak di Mesir. Kalau orang berkata karir, maka dimulai dari nol, dari sesuatu yang tidak bisa dibanggakan di dalam kehidupannya. Tetapi karena ketekunannya, tetap melakukan apa yang ia kerjakan dengan baik, karena dia takut akan Tuhan, yang menjadi dasar kehidupan Yusuf, maka kemudian meningkat. Dia menjadi pemimpin dari pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.
oleh Potifar. Tetapi di situ ada rayuan dari istrinya karena Yusuf tampan, dia ingin mendapatkan Yusuf, tetapi karena sekali lagi Yusuf lebih takut kepada Tuhan, membuat dia bukan semakin menaik melejit di dalam kehidupan karirnya, tetapi masuk ke dalam bui, masuk ke dalam penjara. Kesetiaannya kepada Tuhan membawa dia bukan semakin merasakan, oh Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan pelihara. Tetapi justru membawa dia dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi lewat apa yang dialami oleh Yusuf, kemudian kita melihat karena Tuhan tetap menolong dan menyertai dia, sehingga kemudian Yusuf diangkat menjadi raja muda. Dia yang akan mengatur segala sesuatunya karena berkaitan dengan kelaparan yang panjang. Ketika ia bisa menafsirkan mimpi raja, lalu dia ditunjuk, diberi mandat untuk mengatasi masalah kesulitan yang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, kalau kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, meskipun bukan berarti semuanya akan menjadi baik-baik saja, kesulitan, permasalahan tetap akan kita alami di dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin lebih dalam lagi kita akan mengalami beban yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau hati kita tetap fokus kepada Tuhan, dengan kata lain kita tetap sabar untuk menanti akan uluran tangan Tuhan dan tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka satu waktu kita akan merasakan dan melihat kemuliaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Kemuliaan itu tidak hanya datang dengan tiba-tiba, karena kalau itu terjadi atas kehidupan setiap kita, rata-rata orang tidak akan menghargai apa yang ia punya kalau ia mendapatkannya dengan mudah. Tetapi ketika ia mengalami kesulitan demi kesulitan, mengalami pergumulan demi pergumulan, dan kemudian ketika mengalami kelegaan di dalam Tuhan, maka rasa syukurnya, rasa penyerahannya kepada Tuhan itu semakin besar di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Bersabar dengan tekun mengiring dan mengikut Tuhan apapun yang terjadi atas kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Yusuf memiliki pemahaman yang benar tentang imannya. Meskipun secara real saudara-saudaranya yang membuat ia mengalami kesulitan, penderitaan, tetapi Yusuf bisa melihat, bisa berpikir bahwa semua yang terjadi itu sampai ia menjadi orang penting di kerajaan Firaun bukan karena saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf mengatakan, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lalu ayat 8 dituliskan,
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Meski realitanya diawali dari saudara-saudaranya yang melakukannya, tetapi Yusuf punya keyakinan, punya iman bahwa bukan karena saudara-saudaranya. Mereka itu hanya sebagai sarana. Mereka itu hanya sebagai alat Tuhan untuk menghantarkan Yusuf bisa menolong keluarga besarnya, bahkan bagi orang-orang yang mereka kasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pola pikir kita di tengah-tengah hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, kita berkata bahwa mereka itu hanya alat, mereka hanya sarana yang dipakai oleh Tuhan. Apakah mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan atau sebaliknya? Tetapi karena segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Karena tanpa seizin daripada Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan pernah terjadi atas kehidupan setiap kita. Dan kalau itu diizinkan oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Yusuf, mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam hidupnya. Karena ia percaya bahwa Allah yang ia sembah bukan Allah yang senang jika umatnya menderita. Tetapi Allah rindu lewat proses kehidupan yang Tuhan beri dan Tuhan izinkan terjadi, membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang mengerti benar bahwa ini kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang memelihara, maka kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa di dalam hidup ini. Kalau rancangan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Kalau kita tahu ini untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Bapak Ibu Saudara, maka kita di dalam menjalani kehidupan ini itu akan enjoy. Kita akan dengan ikhlas melakukannya, melaluinya. Tetapi kalau pikiran hati kita kotor, yang ada di dalam diri kita hanyalah sungut-sungut, kemarahan, dan itu tidak akan membangun kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Orang berkata bahwa hidup ini sawang sinawang. Orang melihat si A, wah ketoknya bahagia, no problem, wajahnya selalu senyum, keluarganya akur-akur, pergi bersama-sama grubiak-grubiuk. Tetapi setiap keluarga, setiap pribadi pasti punya pergumulan-pergumulan pribadi yang sengaja Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Namun seringkali di dalam kehidupan ini ketika kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini, kita berhenti di tengah jalan. Iman kita bukan semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita besarkan di dalam kehidupan ini, tetapi semakin mengkeret, semakin menjauh kepada Tuhan. Padahal kalau kita semakin dekat kepada Tuhan,
kita semakin mencari wajah Tuhan dan kehendak Tuhan, maka yakinilah bahwa habis gelap pasti akan terbit terang. Tidak selamanya kesulitan akan menjadi bagian kehidupan kita. Kegelapan itu akan menyelimuti sepanjang kehidupan kita. Tetapi pasti ada kurun waktu di mana kemudian akan berakhir. Dan ketika kita setia sampai akhir di dalam kehidupan yang kita jalani, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup ini. Dengan demikian, kita akan tertolong, sekaligus kita akan menolong orang lain. Karena pola pikir yang benar yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan membuat Yusuf bisa melepaskan pengampunan, bisa mengasihi sedemikian rupa saudara-saudarinya yang membenci terhadap dirinya. Dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, tetap ada di dalam jalan Tuhan. Justru di situ kita melihat Tuhan sediakan kemuliaan secara khusus bagi Yusuf di dalam kehidupannya. Demikian juga setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita terus tekun setia taat kepada Tuhan, Tuhan akan sediakan mahkota khusus di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan mendapatkan berkat khusus yang Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita terus dengan sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pikiran menjadi penentu apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Mari pikiran kita isi, kita penuhi dengan firman Tuhan. Beri dasar iman yang kuat yang akan mempengaruhi seluruh pikiran kita, sehingga sikap dan tingkah laku kita akan menjadi sikap tingkah laku yang memuliakan akan Tuhan. Ingat, segala sesuatu seizin daripada Tuhan. Dan rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan-rancangan meskipun itu sesuatu yang mungkin berat, pahit, tidak menyenangkan, tetapi Tuhan rancangkan itu pada endingnya adalah untuk mendatangkan kesejahteraan, kebaikan, masa depan yang baik bagi hidup kita. Mari kita percayakan hidup kita senantiasa di dalam rancangan Tuhan. Dan dengan kerelaan melakukannya dengan beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepadanya. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau semakin menguatkan iman pengiringan kami kepada Kristus. Ajari kami untuk senantiasa mengandalkan kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kami ingin melihat bahwa di situ ada Tuhan. Dan ketika ada Tuhan, maka ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada sukacita baru. Kesulitan, penderitaan boleh terjadi dan kami alami, tetapi ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, hati kami terarah kepada Tuhan, maka satu waktu kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan atas hidup kami. Mampukan sepanjang hidup kami untuk kami terus memperbaharui hati kami dan pikiran kami dengan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kita juga akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nanti ada 2 kotak yang disediakan di depan, satu untuk gereja dan untuk pelayanan gereja, dan yang ke kotak satunya adalah
untuk TK Esther, untuk pelayanan di TK Esther. Nats kita pada pagi hari ini untuk mengiringi persembahan kita diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa baru bagi kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan atas setiap saat yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kesehatan yang begitu berharga Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkat jasmani yang boleh kami terima di hari-hari yang telah kami lewati. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan di pagi hari ini, izinkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, ingin kami persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan dan menyucikannya, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih semuanya ini Tuhan, kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Seperti halnya Yusuf, kita pun tidak tahu apa yang akan menjadi rancangan hidup kita ke depan. Sepekan ini kita akan melewati hari-hari kita, tetapi kita percaya kita sudah melaluinya sampai saat ini. Dan Tuhan sendiri yang akan pegang kehidupan kita, asal kita taat, setia di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan satu pujian sampai akhir hidupku, di mana ini adalah pengakuan kita akan setia sampai akhir hidup kita.
Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan untuk Bu Lili dan juga Bu Ita Sinaga ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan berkeluarga. Taruh hikmat marifat agar anak-anak-Mu semakin memiliki pengalaman hidup bahwa Tuhan ada dan menyertai di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati di dalam pekerjaan yang ditekuni, agar lewat kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk saudara Yoga, Tuhan memberkati di masa muda anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik atas anak-Mu. Dalam kehidupan, pelayanan, dan masa depan kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah-Mu. Lewat anak-Mu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terus pimpin dan tuntun dalam perjalanan hidup kami, agar kami dimampukan senantiasa menyandarkan, mempercayakan sepenuhnya hidup kami di dalam rancangan Tuhan. Mata, telinga, hati, pikiran kami yang terbatas, kami mohon Tuhan terangi dengan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga Allah yang tidak terbatas, yang akan menolong dan menyanggupkan kami untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dan anugerahkan kepada setiap kami yang setia, hidup benar dan berkenan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami kembali dalam kehidupan kami sesehari dengan pergulatan-pergulatan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.